orang-orang saleh yang membuat rangkaian doa dengan indah. Banyak doa yang kita hafal dan sesungguhnya bukan dari Nabi SAW, tetapi itu adalah sebuah permintaan. Saya kurang tahu dari mana misalnya doa selamat ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina. Tapi karena dia adalah permohonan yang terbaik, meminta 10 kebaikan, maka sebagian besar kita hafal dengan doa itu. Setahu saya itu adalah doa yang dirangkai oleh ulama. Atau ada doa yang biasa mungkin dibaca orang ketika habis sholat duha, yang dia berdoa, ya Allah, rezeki kalau rezekiku itu di langit turunin ya Allah, kalau dia di bumi keluarin ya Allah, kalau dia jauh deketin ya Allah, kalau dia haram halalkan ya Allah, kalau dia punya orang jadi punya saya ya Allah, ya kan? Ada itu misalnya kayak gitu, maksa bener ya, dia berdoa maksa bener ya. Kata dia di sini ulu di sana ilir. Kalau rezeki itu bergilir dulukan aku ya Allah, kata dia kan, maksa Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ada doa-doa dalam Al-Qur'an. Bahkan ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang merupakan doa walaupun kalimatnya bukan doa. Suatu saat saya ngisi tausiah takziah di sebuah tempat. Selesai ngisi takziah, ada bapak-bapak pakaiannya bukan pakai koko gitu kan, biasanya kan kalau acara takziah begitu pakai koko, pakai peci gitu ya, pakai sarung. Ini ada bapak dia pakai lepis, terus baju kaos, pakai jaket, nggak pakai kelihatan kayak preman gitulah penampilannya itu. Bukan preman ya, pokoknya pakainya nggak seperti orang hadir di acara takziah. Dia mepet saya, Ustadz, saya tadi itu dengar ceramah Ustadz, saya mau nanya ini Ustadz, kata dia. Kalau kita mendoakan istri itu apa harus istri yang sudah meninggal, apa harus ilah hadroti sebutin namanya atau gimana Ustadz? Saya nggak bisa Ustadz. Saya bilang doakan saja Pak, sebutkan nama istrinya. Tidak mesti, saya bilang tidak mesti sebutkan nama istrinya, karena Allah tahu istri bapak, kecuali istri bapak 2. Saya bilang iya Ustadz, istri saya memang 2 ya. Sudah meninggal yang terakhir ini udah meninggal 2 bulan yang lalu Ustadz. Oh ya, saya bilang kalau gitu sebutin ya kan, sebutin aja namanya ya kan, atau istri saya boleh juga begitu, karena malaikat nggak mungkin salah catat. Waktu dia meninggal Ustadz, kata dia, waktu dia sakarat Ustadz, saya bacain Al-Fatihah biar dia agak enteng meninggalnya itu. Saya bacain Al-Fatihah, tapi nggak keluar nyawanya. Akhirnya saya hajar Ustadz. Kaget saya bilang, apa Pak? Saya hajar Ustadz, saya hajar dengan kulhu. Ya kan? Ternyata maksudnya saya bacain kulhu ternyata ya. Nah kemudian dia akhirnya bisa selesai akhirnya. Tadi itu saya dengar Ustadz harusnya dibacakan la ilaha illallah Ustadz ya. Saya nggak tahu Ustadz, kata dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ayat-ayatnya walaupun bukan doa bunyinya, tetapi bisa dibacakan yang akan menjadi doa. Misalnya kita baca ayat kursi kayak gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an banyak doa para nabi. Kita pasti hafal dengan doa Nabi Adam alaihissalam. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebuah pengakuan kesalahan, kesalahan, kezaliman terhadap diri sendiri, terjebak dalam tipu daya syaitan. Kemudian fatalaqqa Adam bikalimatin ya. Fataba alaih, kemudian Allah memberikan kepada Adam beberapa kalimat doa, kemudian dengan kalimat itu Allah terima doa Nabi Adam. Fataba alaih, diterima taubat Nabi Adam. Itu yang membedakan iblis dengan Adam ya, melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahannya itu, kemudian Allah berikan dia password doa ya, yang menyebabkan Allah menerima taubatnya. Dan kita pun sama,
Kita adalah orang-orang yang sering sekali berbuat dosa. Kita sering zalim kepada diri kita sendiri, ya. Kita sering khilaf, ya, terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Maka tidak boleh kita berhenti dalam hari-hari kita, di saat-saat mustajab habis sholat kita misalnya, atau saat-saat mustajab yang lain. Rangkaian doa yang kita baca sebagaimana kakek moyang kita, Nabi Adam, membacanya entah berapa ratus atau ribuan kali, berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami ini sering zalim sekali dengan diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, ya Allah, jika Engkau tidak ampuni dosa hambamu ini, wa tarhamna, Engkau tidak sayangi, Engkau tidak kasihani kami ini, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini, ya Allah, hamba-hambamu yang sangat rugi. Itu doa Nabi Adam alaihissalam, harus kita baca, kita hafal dan kita baca berulang-ulang, karena tidak ada di antara kita yang tidak berbuat dosa setiap hari. Setiap hari pasti aja kita buat dosa, entah itu buruk sangka, entah itu iri ria, sum'ah, atau apalah pokoknya dosa-dosa yang kadang-kadang masuk dalam pikiran-pikiran kita. Kemarin siang itu saya mau ngisi khotbah di kantor pajak gitu ya, di bawah di Teluk. Terus saya lihat ada saya lihat ada orang pakai apa kalau baju ibu-ibu itu yang kalau di rumah sering daster, pakai daster, perutnya gendut, rambutnya panjang. Saya bilang, nah, hamil orang gila itu, ya kan, karena dia nggak pakai alas kaki, terus bawa kresek-kresek gitu. Ya Allah, saya bilang, hamil orang gila itu. Pas saya perhatiin ternyata berkumis dia, ya kan? Ternyata bukan ibu-ibu itu. Cuma perasaan saya udah ini. Jadi kadang-kadang kita padahal belum jelas bagi kita itu apa, tapi dalam pikiran kita ada, kok ada orang yang menghamili orang gila itu di jalanan itu. Ternyata bukan ibu-ibu itu, ternyata bapak-bapak pakai daster, ya kan. Dia gila juga, memang gila kayaknya, rambutnya panjang. Cuma pas diperhatiin, oh, saya kira perempuan, ternyata bapak-bapak berkumis dia kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hari-hari kita kadang sesuatu yang biasa-biasa saja, ada hadir sangka dengan orang ini apa, pikiran-pikiran masuk dalam pikiran-pikiran kita. Jadi pasti kita ini buat salah, buat khilaf. Nah, doa yang harus kita baca adalah doa Nabi Ibrahim. Ada juga doa yang selalu dibaca, misalnya doa Nabi Ayyub, ya, ketika dia ditimpa sesuatu yang memberatkan, sakitnya. Tahulah kita doa itu, ya. Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Atau doa Nabi Yunus di halaman yang sama di surat Al-Anbiya itu, ketika beliau melakukan kesalahan, ya, yaitu marah kepada kaumnya. Kemudian singkat kata, bapak ibu pasti tahulah tentang kisah Nabi Yunus ini. Beliau akhirnya harus tenggelam dan dimakan oleh ikan besar, ya. Sehingga para ulama berkata dalam 3 kegelapan dirinya karena marah, kemudian kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar laut. Kegelapan yang luar biasa, yang peluang untuk hidup itu sangat kecil sekali. Peluang untuk hidup sangat kecil, dan peluang untuk terang itu sangat kecil. Kalau kita kan kemarin mati lampu 2 hari, kita masih ada peluang untuk menyala lampu. Jadi ada misalnya status kawan, dia buat status, kita baru mati lampu seharian ini, 1 malam kita mati lampu. Bagaimana dengan orang-orang Gaza? Betul ungkapan itu. Tetapi bedanya kalau orang-orang Gaza itu harapannya sangat kecil untuk nyala lampu, sehingga mereka berpasrah saja. Kalau kita kan marah dengan PLN, ya kan? Bayar udah mahal, ya kan? Kalau nunggak dapat denda, kita nunggu, sehingga menunggu harapan-harapan itu yang bikin kita kesel, ya. Kalau orang Gaza kan dia mau menunggu apa, harapannya itu kecil untuk punya lampu gitu, ya kan, untuk punya air, sehingga berpasrah. Kita nggak berpasrah. Ketika mati lampu 2 hari, kita nggak berpasrah, tapi kita marah dengan PLN. Kenapa kok lampu ini nggak nyala, gitu, ya kan?
Kita marah dengan keadaan. Jadi kita kecewa karena kita punya harapan. Sementara orang-orang Gaza tidak punya harapan, mereka kecil, kalaupun punya harapan, kecil harapannya, sehingga mereka berpasrah. Kalau kita punya harapan, sehingga kita hadir dalam diri kita kesal dan marah. Setelah lampu nyala, ibu-ibu langsung ngisi bak air, ngecas HP, ya kan, nyuci piring, nyuci baju. Habis itu langsung siang-siangnya dia buat status, disenterinya, direkamnya itu lampu di kamarnya. Lampu, kata dia, PLN, ini lampu aku udah nyuci, sudah nyetrika, HP udah dicas, kata dia, piring udah dicuci, matilah sekarang, matilah. Tidak mati-mati sampai sekarang lampu. Ibu ini nantang PLN pula, ya kan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus itu nggak punya peluang untuk bisa dalam terang kembali. Karena dalam kegelapan perut ikan dan kegelapan dasar laut, kemudian beliau dengan kepasrahan berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Aku ini zalim pada diriku sendiri. Problem apa yang paling menyulitkan manusia itu selain kematian? Antara hidup dan mati. Pak, kalau masih lapar belum mati, Pak, ya kan? Kalau masih urusan-urusan apa di dunia ini yang belum urusan kematian, belum urusan antara hidup dan mati, belum apa-apa problem itu. Nabi Yunus antara hidup dan mati, dan doanya hanya satu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam kegelapan itu dia berkata, Tuhan, wahai Allah, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Engkau saja. Aku ini ya Allah zalim sekali dengan diriku sendiri. Gak ada Nabi Yunus minta keluarkan dari perut ikan itu, tetapi Allah jawab keresahan yang terjadi padanya. Jadi kalau masalah kita ini tidak sehebat masalah Nabi Yunus, ya kan? Dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, beres masalah kita itu. Masalah kita itu tidak sehebat itu. Masalah kita paling anak mencret, istri cerewet, ya kan? Kadang-kadang dompet lepet. Kadang-kadang itu aja, ya. Gak ada besar-besar amat. Jadi gak mesti 1000 kali, mungkin 40 kali kita baca selesai masalah kita, ya kan? Jadi istri marah-marah langsung aja baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diem dia, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doa Nabi Yunus. Ada doa Nabi Zakaria, ada doa Nabi Ibrahim misalnya. Doa Nabi Ibrahim yang terus terjadi. Nabi Ibrahim sudah lama tidak ada di dunia ini, tapi doanya tak pernah berhenti mustajabnya. Yaitu ketika beliau berdoa di surat Ibrahim itu, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan, aku meletakkan sebagian keturunanku di sini, Tuhan, di sebuah lembah, biwadin ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman, kering kerontang, enggak ada air, ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, aku berharap supaya mereka, anak keturunanku ini, menjaga salat mereka. Rabbana, wahai Tuhan, jadikanlah afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah wahai Allah hati-hati manusia, jiwa-jiwa manusia, tahwi ilaihim, cenderung ke sini ya Allah, cenderung kepada mereka. Jadi maka setiap hati-hati kita itu di bulan Zulhijjah pengen sekali ke sana itu untuk melaksanakan ibadah haji, atau di hari-hari yang biasa pengen sekali kita melakukan umroh. Maka orang yang sudah pernah ke sana sekali pengen 2 kali, orang yang pernah haji sekali pengen 2 kali, pengen haji kedua kalinya, karena tahwi ilaihim, terus ditarik-tarik. Selama dia seorang mukmin, maka hati dia itu selalu ditarik-tarik untuk menuju ke sana, dan tidak murah mengeluarkan biaya untuk menuju ke sana. Tapi jiwa kita ditarik-tarik untuk ke sana, ngelihat Ka'bah, pengen rasanya ngelihat Ka'bah. Hampir semua mata ketika melihat Ka'bah menangis, tahwi ilaihim afidatan minan nasi tahwi ilaihim
jiwa-jiwa manusia cenderung ke sana. Warzuqhum minats samarat, berikan rezeki ya Allah dari jenis buah-buahan, rezeki untuk mereka ya Allah, untuk orang-orang yang ada di sana dan orang-orang yang berangkat ke sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim tak pernah berhenti entah nanti sampai hari kiamat. Ya, jadi hebatnya doa Nabi Ibrahim itu. Nah, Nabi Ibrahim juga punya doa yang miliaran visinya. Ketika beliau berdoa masih di surat Ibrahim juga untuk minta diampuni ayahnya, minta diampuni kedua orang tua, kemudian minta diampuni orang-orang mukmin di yaumil hisab, di hari hisab. Jadi doa Nabi Ibrahim kepada semua orang mukmin yang juga kita sering juga kita baca, ya kan? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Kita minta kepada Allah untuk mengampuni orang mukmin, yang hidup, yang mati, laki-laki maupun perempuan. Itu doa 1 miliar. Karena ketika kita mendoakan mereka lintas tempat dan waktu, suku dan bangsa, ya, asal dia seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, maka malaikat juga ada di kepala kita dan berkata, atasmu juga demikian, atasmu juga demikian, Allah juga mengampunimu, Allah juga mengampunimu. Itu doa Nabi Ibrahim yang mengajarkan kepada kita. Doa Nabi Ibrahim yang juga disebutkan dalam Al-Quran sebelum kita membahas doa Nabi Musa. Doa Nabi Ibrahim juga yang kita kenal dengan Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Nabi Ibrahim tidak berkata, ya Allah anugerahkanlah padaku anak yang cantik, tidak. Rabbi habli minal cantikin misalnya, ya kan? Rabbi habli minal gantengin misalnya, enggak, ya, minal jamilin lah kalau bahasa Arabnya. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Karena esensi seorang anak itu bukan gantengnya, esensi seorang anak itu bukan cantiknya atau bukan cerdasnya. Kalau anak kita biasa-biasa saja, tapi dia adalah anak yang taat, anak yang saleh, itu aset yang kita miliki. Itu aset yang kita miliki. Karena semua ayah, semua ibu, sebagian besar mereka itu bangga dengan anaknya. Gak cantik pun tetap mereka bangga, ya kan? Waktu hamil, ibunya pengen anaknya seperti Yusuf, maka dia bacalah surat Yusuf. Hamil besar agar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Setelah lahir, kok nggak ganteng anak gua ini? Tapi namanya masih bayi kan belum kelihatan kan ganteng atau tidaknya. Tetap diberikan nama Muhammad Yusuf, dipanggil Yusuf. Tapi setelah SMP anak itu malu dengan nama Yusuf karena dia nggak ganteng, akhirnya dipanggil Ucup, ya, cup, ya. Kenapa kau dipanggil kawan kau Ucup, ya kan? Ay mak malu aku tidak ganteng mak. Nah, mak ngasih kau nama Yusuf itu bukan soal gantengmu, tapi soal kesabaran yang ada pada Nabi Yusuf, soal kejujuran yang ada pada Nabi Yusuf, soal meninggalkan dosa besar yang ada pada Nabi Yusuf, doa yang memaafkan saudaranya yang ingin mencelakainya. Itu sifat Nabi Yusuf, bukan soal gantengmu nak, tapi soal akhlak Nabi Yusuf yang ingin emak hadirkan dalam dirimu, begitu. Karena bagaimanapun seorang ibu, seorang ayah itu dia bangga dengan anaknya. Kecil-kecil ditimang-timang, nang ning ning nang ning nung, anak ganteng, padahal anaknya nggak ganteng, ya kan? Tapi tetap ayah ibu bangga dengan anaknya. Hidung mancung, anaknya hidungnya pesek, ya kan? Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang esensi seorang anak itu bukan tentang ganteng, cantik, pintarnya, tapi tentang kesolehannya. Nah, bagaimana orang itu saleh? Ya da'ulahu. Ketika seorang ulama ditanya, apakah bisa diukur kesolehan seorang anak itu? Bisa, kata ulama itu. Apakah engkau mendoakan ayahmu? Iya, aku mendoakan ayahku, aku mendoakan ibuku. Kalau begitu, engkau anak saleh. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Meninggal anak cucu Adam, gak lagi dia bisa beramal. Kita hafal dengan hadis ini, kita sering dengar ayat ini, hadis ini. Kalau meninggal orang itu, kita ini nih meninggal nih, gak bisa lagi kita sholat, gak bisa lagi kita ngaji, gak bisa lagi kita zikir, gak bisa lagi kita berdoa, gak bisa lagi ruku, sujud, sedekah, gak bisa lagi. Maka apa yang
yang menghadirkan amal-amal kita. Kalau kita punya amal jariah, kalau kita punya ilmu yang manfaat, dan kalau kita punya anak saleh yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan kita. Jadi anak itu, makanya Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas salihin, langsung kepada fokus intinya, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh, gitu ya. Di antara contoh anak yang saleh itu adalah ketika dia rajin berselawat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, saya yakin pernah sampaikan hadis ini, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka sungguhnya malaikat Jibril menyampaikan berita kepadaku, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan bin fulan itu berselawat kepadamu. Maka disebut namanya dan disebut nama ayahnya. Misalnya kayak saya, nama saya Abdullah Sabri Muhammad Soleh. Jadi saya ini biar bandel kayak manapun, tetap saya ini anak soleh, ya kan? Nama bapak saya Soleh. Nah, ketika saya berselawat pada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nama bapak saya disebut di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah Sabri bin Muhammad Soleh berselawat kepadamu. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya, menurunkan rahmat untuknya 10 kali. Dan wujud bakti kita untuk ayah ibu kita adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan selalu dikompensasikan sholawat itu dengan kebendaan. Pengen mobil baru, bagus mobil itu, sholawatin aja, ya kan? Pengen rumah baru, sholawatin aja. Pengen bini baru, sholawatin aja. Enggak ya, enggak mesti sholawat jadi dikompensasikan dengan urusan dunia. Enggak, ada hal yang lebih hebat, yaitu syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa, nah ini doa yang terbaik yang harus kita hafal, doa Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Nabi banyak sekali doanya. Rabbana la tuzigh qulubana, misalnya, aku tak pernah melepaskan doa ini, kata Nabi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi Nabi berdoa, ya Allah jangan engkau cabut hidayah yang sudah engkau berikan kepadaku. Aku menginginkan rahmatmu dan engkau adalah zat yang paling baik dalam memberikan pemberian. Nabi saja meminta kepada Allah jangan cabut hidayah. Nabi loh Pak, apalagi kita ini yang bukan Nabi, ya kan? Mesti kita juga berdoa dengan doa yang sama, ya Allah jangan kau cabut nikmat hidayah ruku sujud, nikmat hidayah untuk ibadah, nikmat hidayah untuk baca Quran, nikmat hidayah untuk hadir dalam majelis ilmu. Jangan ya Allah engkau cabut nikmat hidayah ini. Setelah engkau berikan kepada kami nikmatnya baca Quran, nikmatnya majlis ilmu, nikmatnya rukuk sujud. Setelah engkau berikan kepada itu nikmat itu, jangan kau cabut hidayah itu. Sebab orang kalau udah dicabut hidayahnya, dia semakin jauh dan dia merasa tidak sesak kalau dia meninggalkan ibadah itu. Itu orang udah tercabut hidayahnya. Begitu ya. Jadi doa Nabi Muhammad SAW, Rabbana la tuzigh qulubana. Dan doa Nabi yang Nabi gak pernah juga lepaskan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak Bapak doa Nabi yang ma'thur, yang kita kenal al-ma'thurat itu ya, kumpulan doa Nabi pagi dan sore. Tapi tidak semua Nabi baca itu. Nabi hanya menyampaikan kepada umat, kalau engkau punya masalah ini, baca doa ini. Kalau engkau punya masalah ini, coba baca doa ini. Jadi doa banyak untuk setiap orang punya problemnya masing-masing. Sama pun setiap kita mungkin hafal banyak doa, tetapi tidak semua kita baca rutin gitu ya kan. Kayak Pak Ustadz itu rata-rata lulusan pondok, banyak hafal doa, tapi tidak semua dibaca ya kan di setiap harinya. Kami ini hanya banyak hafal doa ketika umat bertanya, Ustadz kalau doa ini kayak mana, kalau doa ini kayak mana. Tapi dalam hari-hari ada doa-doa tertentu yang diulang. Misalnya doa minta bayar utang ya kan. Saya jarang baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Walaupun hafal jarang dibaca karena nggak punya utang. Tapi pas punya utang kenceng saya bacanya. Allah nah gitu ya kalau pas lagi punya utang ya kan. Nah, majelis Allah Subhanahu wa taala, tapi ada doa-doa yang rutin kita baca dan ada doa yang tidak boleh kita tidak baca. Di antaranya doa Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan doa sapu jagat, minta kebaikan di dunia, yaitu minta Allah berikan kita tambahan ilmu,
minta kepada Allah untuk kita memberikan tambahan kepada kita untuk bisa beribadah. Hasanah fid dunya itu kan itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia, yaitu berikan aku ilmu ya Allah, dan berikan aku kebaikan untuk bisa beribadah. Karena kalau orang itu bertambah ilmunya, maka dunianya akan semakin baik. Dan orang itu kalau dia diberikan Allah nikmat ibadah, hasanah dalam ibadahnya di dunia ini, maka dia nanti akan hasanah juga di akhirat. Misalnya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu pengen di akhirat nanti dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak berselawat. Di mana dia nanti dapatkan syafaat? Dia tidak mendapatkan hasanah fid dunia dengan ibadah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang itu yang di akhirat nanti pengen dapat syafaat dari Quran, tapi dia nggak baca Quran. Gimana dia mau dapat syafaat Quran? Dia pengen dapat pingin masuk surga lewat pintu babus sholah misalnya, tapi di dunia nggak sholat. Bagaimana dia bisa masuk surga lewat pintu sholat wong dia nggak sholat? Dia pengen nanti dibentengi atau dinaungi oleh sedekahnya di akhirat, tapi dia pelit, kedekut, ya kan? Dia pelit, dia bakhil, dia pengen di akhirat nanti dapat kebaikan itu. Nah, bodohnya manusia itu pengen hasanah fid dunya, pengen baik di dunia. Baik di dunia yang dimaksud oleh Nabi, kata Imam Ibnu Katsir, adalah orang itu minta kepada Allah ilmu yang manfaat, kemudian minta Allah berikan kepada dia kesempatan untuk bisa ibadah, karena ibadah itu akan menjadikan sebab dia hasanah fil akhirah. Tapi orang nggak melaksanakan hasanah fid dunya, nggak mungkin dia akan hasanah fil akhirah. Nah, majelis Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di tema kita ini tentang doa Nabi Musa alaihissalam. Saya bacakan sedikit ayatnya. Ayatnya ini panjang, tentang kisahnya ini panjang. Kita hantar sedikit di ayat ke-22, 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a Madyan wajada 'alayhi ummatan minan nasi yasquna wajada min dunihim imra'atayn tadhudan. Qala ma khatbukuma قالتا لا تسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, rahmati kami semua di majlis Al-Quran. Kisah Nabi Musa, sebelum kita bahas doanya. Doa Musa itu satu, kemudian beliau minta satu, Allah berikan 4. Jadi Nabi Musa itu berdoa minta satu, tapi Allah berikan 4. Awalnya itu di ayat 20, 21 dan seterusnya nanti sampai ke ayat ke 28, 29. Awalnya Nabi Musa itu memisah orang yang sedang kelahi. Musa lagi misah orang kelahi. Tiba-tiba orang yang dipisahnya itu malah menyerang Nabi Musa. Oleh Nabi Musa nggak sengaja dikepret aja orang ini, ya kan? Terpelanting lah dia, ya. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu ya. Saking kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa emang kuat ya. Jadi bukan sengaja membunuh, tapi mungkin nangkis saja, ya kan? Biasanya orang yang jago silat itu pas nangkis langsung kekepret di titik-titik tertentu lah, barangkali begitu ya. Langsung meninggal orang itu. Nah, sehingga Musa melakukan perkara kriminal lah, istilah kitanya ya, membunuh orang tanpa sengaja begitu. Nah, kemudian ada orang yang berkata, sahabat Musa berkata di ayat 20, Musa, engkau dicari-cari oleh raja karena engkau melakukan kesalahan ini. Pergi engkau dari kota Mesir ini, ya kan? Sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan nasihat yang baik, nasihat yang jujur. Pokoknya pergi kau dari kampung ini. Akhirnya pergilah Nabi Musa dari kota Mesir, melakukan perjalanan yang cukup panjang perjalanan Nabi Musa, sampailah ke kota Madyan. Falamma
Walamma maka tatkala tawajjaha tilqa Madian, sampailah ke kota Madian, ya. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Nabi Musa berkata, ya Allah, semoga Tuhanku memberiku dan membimbingku kepada jalan yang benar. Semua nabi itu mengajarkan doa begitu. Misalnya Nabi Ibrahim berdoa, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan menuju Tuhanku, semoga Tuhanku membimbingku, memberikan aku hidayah. Semua nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita punya problem dan masalah, maka langkah pertama adalah berdoa pada Allah, ya Allah, bimbing aku kepada jalan yang benar. Ya Allah, bimbing aku kepada melangkah kepada jalan yang tepat, ya. Atau berikan aku hidayah untuk mengambil sikap apa yang harus kulakukan. Semua nabi begitu. Dalam ayat Quran dikatakan juga untuk kita, ista'inu bis sabri was salah. Kalau kita punya problem, masalah dalam hidup, maka sikap kita sabar, kemudian kita salat, kemudian katakan kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah ini ya Allah. Bodohnya kita ini, sehingga kita ini lelah dalam hidup. Kenapa kita ini capek dalam hidup? Karena kebodohan kita. Kalau punya masalah, kita selalu cari solusinya. Kita berpikir pintu mana yang harus diketuk. Kita berpikir siapa yang bisa menolong, bisa membantu. Kita berpikir kayaknya orang tua saya, kayaknya keluarga saya, kayaknya relasi saya. Atau bahkan kita menuhankan diri kita sendiri. Kayaknya bisa saya selesaikan ini. Kadang-kadang kita menuhankan diri kita sendiri. Kita mampu menyelesaikan masalah ini. Sehingga akhirnya masalah itu nggak selesai-selesai. Sampai mentok. Setelah nggak bisa lagi baru ngomong, ya Allah tolong, ya Allah udah saya usahain, ya Allah. Kata Allah, kenapa nggak dari awal? Coba dari awal engkau datang kepadaku, ya Allah tolong, maka Allah akan bimbing kepada langkah untuk kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paham tentang ilmu ini hidupnya nggak lelah. Orang yang ngerti tentang konsep ini hidupnya nggak capek dia. Dia kalau punya masalah langsung datang pada Allah. Sikapnya dia sabar, kemudian dikatakan, ya Allah tolong, ya Allah, gitu ya kan. Nah, Nabi Musa mengatakan hal itu. Tapi bukan tema ini, bukan ayat ini yang akan jadi yang kita bahas dalam tema kita. Walamma warada Madyana, dan ketika dia melalui kota Madian itu, wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna. Kemudian dia temukan ada orang-orang yang lagi ngambil air, ya kan. Jadi ada mata air, kemudian rame-rame orang ngambil air itu. Nah, Nabi Musa melihat ada dua anak gadis perempuan, ya, tidak berani rame-rame ikut desak-desakan itu. Kemudian fasaqalahuma, kemudian Nabi Musa berinisiatif untuk membantu mengisikan air dan berikan minum di geribah-geribah mereka, tempat minum mereka, kayak kita ini galon-galon lah ya. Jadi diisikan oleh Musa, diberikan minum ternaknya itu. Kemudian summa tawalla ila dhilli, kemudian Musa kembali berpaling dan duduk di tempat dia berteduh. Ini kita kasih catatan di sini. Kita garis bawahi pada kalimat summa tawalla ila dhilli. Kemudian Nabi Musa setelah membantu itu, dia langsung kembali ke tempat berteduhnya, dia duduk di situ. Faqala, kemudian Nabi Musa dengan lirih dia berdoa, Rabbi, Tuhan, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, aku menginginkan engkau memberikan kepadaku, menurunkan kepadaku makanan. Min khairin diterjemahkan dalam tafsir itu makanan. Fakir, aku ini miskin sekali, ya Allah, capek ini, ya Allah, perjalanan yang jauh ini capek, lelah, lapar, ya Allah, berikan aku ini makan, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, fajaat ihdahuma masnata, kemudian datang beberapa saat kemudian datang anak perempuan yang tadi, salah satu dari mereka berkata, sesungguhnya ayahku mengundang engkau datang ke rumah untuk memberikan upah atas bantuan yang engkau berikan kepada kami tadi. Akhirnya Musa pun menuju rumah Syaikhun Kabir. Enggak disebutkan dalam ayat itu Syuaib, Nabi Syuaib, enggak, tapi Syaikhun Kabir, tokoh agama atau tokoh masyarakat di kampung Madian itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah dia ke rumahnya Syaikhun Kabir, tokoh kampung situ. Kemudian salah seorang di antara anak gadis itu berkata, wahai ayah, sesungguhnya kita ini butuh orang yang kuat untuk membantu kita dan orang yang jujur untuk membantu kita. Kayaknya abang ini cocoklah tuh ayah jadi yang bekerja dengan kita. Kemudian
Syekhun kabir itu berkata kepada Musa, wahai anak muda, kira-kira begitu ya. Ini saya bahasakan dengan bahasa saya saja. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku. Kemudian aku ingin engkau bekerja kepadaku ta'juroni thamaniya hijaj. Aku ingin memperkerjakan engkau selama 8 tahun. Tapi kalau engkau mau, boleh 10 tahun. Kemudian Musa ditawari makan, kemudian Musa ditawari tempat tinggal. Oke. Jadi Musa alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini lapar ya Allah. Aku ini fakir ya Allah, berikan aku makan ya Allah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan Musa yang pertama makan, kedua dikasih bini, ketiga dikasih pekerjaan, job pekerjaan 8 sampai 10 tahun, yang keempat dikasih tempat tinggal. Kemudian ada bapak-bapak yang nanya ke saya, wah Ustadz, kalau begitu kita amalin aja doa ini. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bapak udah nikah belum? Sudah Ustadz. Wah, jauh salah Pak, ya kan? Ini dapat istri nih Pak, ya kan? Yang kedua Ustadz bolehlah, kata dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tentang doa. Bukan hanya tentang doa ini, tapi tentang sebuah kepasrahan dalam sebuah doa. Tentang sebuah kepasrahan dalam kepasrahan tentang doa. Nabi Musa alaihissalam mengatakan dirinya, aku ini fakir ya Allah, betul-betul aku ini nggak berdaya, untuk makan aja aku ini nggak bisa, ya kan? Untuk makan aja. Kenapa doa-doa kita itu tidak sampai menembus langit? Kenapa doa-doa kita itu lama mustajabnya? Karena kita masih merasa diri kita hebat di hadapan Rabb Al-Qahhar fauqa ibadi, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Kita masih merasa diri kita, ya Allah ingin ini, ya Allah pengen ini. Tapi kalau nggak dapat juga nggak apa-apa, adalah yang lain ya, bisalah ini saya. Sering kita di hadapan Allah Jalla wa'ala merasa diri kita, saya mampu lah masih. Beda dengan doa yang diharapkan oleh Nabi Musa. Beliau menghempaskan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketidakberdayaan. Jangankan punya ini, makan saja ya Allah, aku ini nggak bisa makan aja nggak punya ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab doa itu mustajab adalah doa ketika seorang itu di hadapan Allah Jalla wa ala mengakui ketidakberdayaannya, mengakui ketidakbisanya, mengakui ketidakmampuannya, mengakui akan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara salah satu sebab doa itu mustajab. Tapi ada hal lain yang dilakukan Nabi Musa. Apa itu? Dia fasaqalahuma, dia menanam kebaikan dengan memberikan minum kepada 2 anak gadis tadi itu, ya kan? Dia menanam kebaikan. Saat dia memberikan kebaikan itu atau saat dia menolong itu, tsumma tawalla ila dhilli, dia tidak ingin balasan. Buktinya adalah setelah dia membantu, dia langsung kembali ke tempat duduknya, tempat dia berteduh. Enggak dia pamrih. Kan bisa saja kan setelah dia bantu, dikasihnya minum, kasihnya ini ternaknya, dikasih diisikan geribah-geribahnya, bisa saja Musa berkata, Dek, udah abang tolong ini ya Dek, ya kan? Rumah di mana Dek? Ngopi-ngopi boleh lah Dek, ya kan? Bisa aja kan Musa sudah melakukan kebaikan kemudian minta dibayar untuk kebaikan-kebaikan itu. Tapi tidak. Dalam ayat disebutkan setelah membantu itu Nabi Musa kemudian berpaling, kemudian dia duduk, gak dia minta balasan atau apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala 2 hal yang dilakukan oleh Nabi Musa. Yang pertama, beliau ikhlas dalam amal, menanam kebaikan-kebaikan. Yang kedua, beliau berdoa dengan penuh kepasrahan dan ketidakberdayaan. Kenapa hari ini anak-anak muda tidak berani menikah di usia 30, 35, 40, gak berani menikah? Karena mereka mengandalkan dirinya, mengandalkan pekerjaannya, mengandalkan UMR, ya kan? Cak mana nak nikah, ya kan? Kuota aja tak terbeli, ya. Gimana dia mau punya bayangan itu? Dia tidak yakin pada Allah yang Ghani, yang Hamid itu. Gak yakin itu. Ilmu ini Bapak, Ibu sampai kepada Anda.
Maka sampaikan kepada anak-anak muda yang Anda kenal, dari keponakan, dari siapa orang yang kenal. Kenapa Mas belum nikah? Aduh Pak, saya ini belum ada pekerjaan. Baca doa ini Mas. Walaupun nggak hafal secara kalimatnya persis seperti Nabi Musa, tidak sama kalimatnya seperti Nabi Musa, tapi katakan pada Allah, ya Allah, fakir aku ini, ya Allah, butuh makan, ya kan, butuh tempat tinggal, butuh istri, ya Allah, butuh pekerjaan, ya kan? Ngomong sama Allah. Tapi yang kedua, tanam kebaikan, jadi orang baik. Jangan pernah bayangkan, ini besar baru saya kerjakan, ini kebaikan yang besar baru saya kerjakan. Tidak, lakukan saja kebaikan-kebaikan itu, sebab kita tidak tahu dari kebaikan yang kita tanam dia akan berbuah. Mungkin tanaman ini nggak berbuah, mungkin tanaman ini nggak berbuah, mungkin kebaikan ini tidak langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hidup kita sedang menanam kebaikan-kebaikan, entah kapan, di saat yang tepat Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan yang orang lakukan itu, karena Allah punya janji, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan yang ditanam oleh seseorang, yang dilakukan oleh seseorang, pasti kebaikan itu akan kembali kepada dirinya juga. Tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya nggak mesti seperti doanya Nabi Musa ini, tapi maksudnya adalah sama, mengakui diri ketidakberdayaan. Habis pengajian saya sholat isya, tiba-tiba ada bapak-bapak dekat saya sholat sunnah. Dia mepet, dia nanya ke saya, Ustadz minta waktunya sebentar, ada yang mau saya tanya. Oh silakan, saya bilang Pak, saya ini nggak tahu bahasa Arab Ustadz, tapi saya diajarkan oleh kawan dulu doa berapa tahun yang lalu lah, lupa saya tahunnya itu. Jadi doa ini saya amalkan Ustadz. Jadi kalau saya baca doa ini, rasanya masalah saya selesai Ustadz. Apa doanya Pak? Nah ini dia Ustadz, mohon terjemahkan ini. Allahumma rzuqni muhrija. Allahumma rzuqni muhrija. Saya bilang Pak, Bapak baca berapa kali? Oh banyak, kalau lagi punya masalah bisa 100, bisa 200, pokoknya banyak Ustadz. Dan alhamdulillah masalah saya selesai dengan doa itu. Saya bilang Pak, artinya ya Allah berikan kepadaku rezeki untuk Engkau berikan jalan keluar. Tapi bukan muhrija, tapi makhroja. Oh jadi salah Ustaz. Ya salah harokatnya dikit. Nah Bapak itu salah harokatnya, baca doa salah harokatnya. Ya harusnya kan, oh salah harokatnya, salah juga maknanya, ya kan? Tetapi Allah Maha tahu dengan keyakinan dia, kalau dia berdoa dengan doa itu maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang kalimatnya, tapi tentang keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin pernah cerita kisah ini. Kata guru saya, ada seorang ibu mengantar anaknya ke pondok. Kemudian dia katakan, Pak Kiai, saya ini janda, anak ini yatim, saya pengen anak ini di pondok, tapi saya nggak bisa membayarkan biaya dia selama di pondok, tapi saya ingin anak ini dimasukkan ke pondok ke tempat Pak Kiai, sehingga Pak Kiai saya nggak bisa bayar untuk bayar bulanannya, jadikan anak saya ini pembantu aja, pokoknya suruh apa saja asal dia belajar di pondok ini. Ya sudah, kata Pak Kiai, titipin aja Bu anaknya di sini. Kemudian Pak Kiai, karena anak ini bukan anak yang formal begitu ya kan, sehingga disuruh-suruh oleh Pak Kiai aja, ya, nah, disuruh-suruh aja, apa aja disuruh aja. Ketika saat belajar, anak ini nanya, Pak Kiai amalan apa yang harus lakukan? Orang murid-murid yang lain diajarkan macam-macam amalan, dia cuma diajarkan, kalau amalkan amalan ini ya, kata Pak Kiai, Bismillahirrahmanirrahim, seng kedua yang ketiga yang mangkeng kerawak, ya kan? Itu aja Pak Kiai, itu aja ya. Setiap nanya lagi, Ustaz Pak Kiai tambahan ilmu, baca aja itulah, Bismillahirrahmanirrahim, seng kedua yang ketiga yang mangkeng kerawak, ya baca doa dulu, amalkan aja tiap hari, kata Pak Kiai itu. Karena ngerasa anak ini, dah pokoknya asal dia di pondok aja lah. Nah suatu saat ada undangan pernikahan, ada undangan syukuran di kampung itu nyebrang sungai. Kata Pak Kiai, Den, namanya Udin anggaplah ya, Den, nanti kau selesaikan dulu pondok ya, beres-beres ya. Nanti kalau udah selesai baru nanti ikut acara syukuran di kampung sebelah. Siap Pak Kiai. Setelah beres-beres, santri dan Pak Kiainya nyebrang sungai. Ada jukung sana, ada perahu, nyebrang sungai, acaranya di sebelahan. Kemudian anak ini, si Udin itu beres-beres, akhirnya dia mau ikut syukuran, acara syukuran itu, nggak ada lagi jukung, nggak ada lagi perahu besar itu nggak ada lagi. Akhirnya dia kayak mana nyebrang ini? Oh iya, dia punya amalan yang diajarkan Pak Kiai itu. Bismillahirrahmanirrahim, seng kedua yang ketiga yang mangkeng kerawak, napak
air dia, tek, 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 ya, jalan di atas air. Sampai ke acara syukuran, kata Pak Kiai, "Din, bisa di sini? Naik apa?" "Oh, naik air Pak Kiai." Ya kan? Kayak kok bisa? Amalan Pak Kiai itulah, bismillahirrahmanirrahim, yang kedua, yang ketiga, yang mangkeng kerawak. "Iya kah?" kata dia. Akhirnya Pak Kiai pun nyoba ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua, yang ketiga, yang mangkeng kerawak. Tenggelam Pak Kiai. Kata guru, tenggelam dia. Dia nggak yakin dengan amalannya sendiri, ya kan? Nah, anak itu yakin. Ini kata guru saya, nggak tahu itu ceritanya benar apa enggak. Tapi yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala bukan tentang kalimatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang itu, ini hadis kalau ini, ada orang itu ketika dia kecapean, tertidur dia di bawah pohon, dia membawa dagangan onta orang. Saat dia terbangun, ternyata ontanya udah nggak ada lagi. Dia panik, ya Allah, punya orang itu onta, ya Allah, dagangan itu punya orang. Dia cari nggak ketemu onta itu. Capek dia sampai sore, dia akhirnya kembali ke tempat dia. Pas kembali ke tempat dia, ternyata ontanya lagi makan di situ, ya. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Salah ngomong dia, tetapi wujud syukur dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tersenyum dalam hadis qudsi itu tentang orang ini. Majlis Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam doa pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan tentang kalimatnya. Walaupun seperti yang saya katakan di awal tadi, ada doa-doa yang memang terbaik dalam Al-Quran, doanya para nabi yang ada dalam Al-Quran, dihafal dengan sebaik-baiknya. Tapi ada doa yang berurusan dengan kepentingan kehidupan kita, maka doa dengan bahasa kita. Syaratnya adalah penuh keyakinan dan menghempaskan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketidakberdayaan. Dan yang kedua, tanam kebaikan-kebaikan. Jadi ilmu ini sungguhnya adalah untuk orang-orang yang jomblo, ya kan? Untuk anak-anak muda yang nggak berani nikah, untuk anak-anak muda yang masih takut tentang rezeki, untuk anak-anak muda yang masih panik tentang gajinya di bawah UMR, tentang anak muda yang nasi bungkusnya, ya kan, nasi padangnya diangetin pas malamnya, ya kan? Sakingnya itu, kayaknya parah betul. Maka Majelis Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada anak-anak muda yang kita kenal, gak usah takut untuk menikah, berdoa saja pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tetap tanam kebaikan-kebaikan, buat baik saja. Engkau tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada engkau balasan kebaikan-kebaikan itu. Jadi Majelis Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ini sudah sampai untuk kita semua, ya, tidak cukup untuk diri kita saja, tapi bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguhnya dalam kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi ini kisah bukan sekedar kisah, tapi penuh dengan makna dan menanamkan keyakinan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali yang bisa kita bagi pada kesempatan yang mulia ini. Pasti banyak kurang dan khilafnya. Mohon dimaafkan, kebenaran dari Allah, khilaf itu datang dari saya pribadi. Kita sempurnakan majlis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sama, doa yang terulang-ulang, menunjukkan kesungguhan kita dalam meminta perkara itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa-doa kita di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang yang mulia yang senantiasa istiqomah dalam kemuliaan-kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa-doa dan harapan-harapan kita. Ila hadhihi niyyah nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah wal ibadah. Walhamdulillah ala ni'matis sihha wal faragh. Walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك. Maha suci Engkau ya Allah, segala puja puji kami hanya milik-Mu ya Allah. Subhanaka wa bihamdika anta ilahu rabb wa kulluna laka abduk. Engkau ya Allah yang memelihara kami ini ya Allah hanyalah hamba-hamba-Mu. Nas'aluka ya ilahana ya safi'u ya rafiq fakhrij 'anna min kulli dhiq wa la tahmilna ma la nutiq innaka antal malikul haqiq ya safi'u ya rafiq. Wahai Allah yang maha menyembuhkan, wahai Allah yang maha memulihkan, wahai Allah tempat kami bersandar dan menitipkan harapan-harapan, keluarkan dari hati kami kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Jangan ya Allah Engkau bebankan pada hidup kami sesuatu yang tidak sanggup untuk kami menjalaninya. Innaka antal malikul haqiq. Sesungguhnya Engkau ya Allah raja di raja yang sebenarnya. Nas'aluka ya ilahana ya ilahana ya ilahana ya Hannan ya Mannan ya Rahman ya Ghani ya Hamid ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Qahar ya Ghaffar ya Zal Jalali wal Ikram ya Nadir ya Muttali'un ila sarair ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عبدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا. Kami akui ya Allah semua ini nikmat yang Kau datangkan untuk kami, dan kami akui terkadang dengan nikmat ini ya Allah kami gunakan maksiat kepadamu. Faghfir lana, ampuni kami ya Allah. Faghfir lana, ampuni kami ya Ghaffar. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena kami tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan ini kecuali hanya Engkau saja. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa أنت عليك توكلنا عليك توكلنا عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kokohkan hati kami untuk tetap di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mengarahkan hati, sarif qulubana ila ta'atik, arahkan ya Allah hati kami ini untuk senantiasa bisa taat kepadamu. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana ma'al abrar. Berikan kami kesabaran ya Allah di dunia ini, di sisa-sisa umur kami ini dalam taat padamu, sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan muslim, sampai Engkau matikan kami bersama orang-orang yang biasa melakukan kebajikan dan ketaatan.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa-dosa ayah ibu kami. Warhamhuma, sayangi ya Allah ayah ibu kami. Maafkanlah segala khilaf dan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Jika ayah dan ibu kami masih hidup, kuatkan ya Allah, kuatkan ayah dan ibu kami dalam taat. Jauhkan ayah dan ibu kami dari dosa dan maksiat. Ringankan ayah dan ibu kami ya Allah beribadah sampai Engkau wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Jika ayah dan ibu kami ya Allah telah tiada, sampaikan doa-doa kami ini ke alam kuburnya. Tembuskan doa-doa ini ke alam barzahnya. Jadikanlah ya Allah setiap amal ibadah kami anaknya ya Allah, semua amal ibadah kami ayah ibu kami juga mendapatkan ganjaran pahala dan kemuliaannya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami anak-anak yang saleh dan saleha. Bimbing ya Allah anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Berikan hidayah pada jiwa-jiwa mereka ya Allah untuk menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Membahagiakan kami di dunia, membanggakan kami ketika melihatnya, dan menyelamatkan kami kelak ya Allah pada yaumil qiyamah. La ilaha illallah adada ma lahamal uyun. La ilaha illallah adada man kana wa ma sayakun. La ilaha illallah ta'ala Allahi amma yushrikun. Nas'aluka ya mujib, nas'aluka ya mujib, nas'aluka ya mujib as-sa'ilin wa ya sami'ud du'a. Wahai Allah yang maha mengabulkan doa, tak pernah kami kecewa dari apa yang kami harap dan kami minta. Wahai Allah, hidupkan kami ini ya Allah dalam kehidupan yang baik. Mudahkan kami ya Rahman melakukan hal-hal yang baik bersama orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, jamaah kami, dan orang-orang yang baik ya Allah yang ada di sekitar kami. Ketika Engkau kumpulkan kami bersama mereka di dunia ini dalam ketaatan padamu, kumpulkan kami kembali ya Allah, kumpulkan kami kembali ya Allah dalam naungan cintamu, dalam naungan ridhamu, bersama nanti para nabi dan rasulmu di surgamu jannatul firdausi a'la. Allahumma ja'al khairu umuruna akhirahu. Jadikan ya Allah sebaik-baik umur kami ini baik pada akhirnya. Wa khairul a'maluna khawatimahu. Amal kami ini ya Allah baik pada penutupnya. Wa khairul ayyamu yawma nalqahu. Dan hari terindah kami adalah hari saat kami bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah di surga. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma rzuqnal husnul khatimah. Wahai Allah, berikan kami rezeki untuk bisa menikmati nanti kematian husnul khatimah. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Dan cabutlah nyawa ini ya Allah dalam keadaan Engkau ridha kepada hidup kami, Engkau ridha dengan amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.